Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Danuisya Sao, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku ke-8 untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul File Oktober James Coleman. Bab pertama, tempat penonton dalam karya James Coleman. Proyek Coleman tidak berbeda dalam tujuannya, karena salah satu yang penting, pertanyaan yang diajukan olehnya adalah bagaimana kita dapat secara kreatif menemukan kembali dunia yang didominasi oleh informasi yang diterima yang melumpuhkan rasa agensi subjektif. Dalam mengungkap mekanisme bentukan-bentukan diskursif dan cara-caranya yang kita masukkan ke dalamnya, karya Coleman memaparkan ideologis kerangka kerja di akar wacana sosial, menarik kita keluar dari sikap apatis kita ketidaktahuan akan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian karyanya bersifat politis, tidak dalam arti konvensional, tidak pernah perspektif, juga tidak hadir sebuah posisi. Tetapi pada kenyataannya itu menantang dasar ideologi, nilai-nilai relatif yang ditentukan secara sosial itu diproyeksikan dan diperkuat melalui representasi budaya yang menjerat subjek dalam sistem yang telah ditentukan sebelumnya, makna dan hubungan yang karena akrab, tampak, alami, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika karya Coleman menjerumuskan kita sebagai penonton ke dalam wilayah samar-samar, itu untuk mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat ditarik kembali dimiliki oleh bahasa dalam menguji batas-batasannya, kita lebih mampu memahami sifat kepemilikan ini. Bab 2, Enigma Pahlawan dalam karya James Coleman. Di akhir Living and Presmouth Death, kami menemukan bahwa baik Chris maupun Abbas mampu menafsirkan lambang seperti pesan yang terhapus di Ignotumper Ignotius. Mungkin itu tidak pernah dimaksudkan untuk diuraikan. Pada akhir pencariannya, pahlawan Coleman hanya menemukan ketidakmungkinan makna keduanya asal dan takdir tetap tak terlukiskan. Teka-teki yang diartikulasikan oleh sang pahlawan adalah bahwa diri menempati ruang ketidakhadiran. Pada saat itu juga diri datang ke dalam bahasa. Itu mati dan secara bersamaan dibangkitkan sebagai yang lain yang dengannya tidak akan rekonsiliasi. Oleh karena itu, Coleman membalikan pentingnya pahlawan budaya. Dalam karyanya tidak ada pusat yang dapat dipahami untuk memuaskan keinginan kita akan penutupan atau koherensi, hanya satu cita-cita diri, tetapi topeng hubungan bukan hanya satu realitas, tetapi permainan banyak perubahan realitas yang merupakan negosiasi konstan kita antara masa lalu dan sekarang, memori dan keinginan melalui lapisan kompleks tanda dan disjungsi naratif. Karya Coleman membuka jahitan dalam bahasa instrumental dalam kode diskursif yang akan menghadirkan dunia sebagai mulus persatuan. Dalam melepaskan bahasa dari kelembaman representasinya, apa dibebaskan adalah suara tidak masuk akal yang melaluinya bahasa dan diri dapat memperbarui konfigurasi mereka di dunia. Bab 3, The Living Dead, hidup dan diduga mati. Living and Presmouth Death kemudian bukan hanya sebuah gelar. Ini adalah novel spesial pun kedok cerita yang memantapkan diri
dirinya hanya untuk dibalik dalam memesona kehidupan gambar, tanpa henti kembali ke arah pemirsanya. Dalam hal ini menunjukkan prinsip estetika yang berusaha untuk mendorong batas-batas dibayangkan ke dalam daftar negara perantara antara gerak dan statis, baik dalam objek maupun pikiran. Tidak diragukan jika melalui ini politik alegori Irlandia begitu lama dianggap mati, dibawa dan disentuh oleh kematian sampai ke intinya, mungkin juga sangat hidup. Bab 4. Narasi tanpa pengembalian Gwir James Coleman. Jelas alegori dalam Gwir memperoleh dampaknya bukan dari penekanan dari yang nyata, tetapi dari jangkar dalam peristiwa. Dalam narasi waktu dan tempat, keterlibatannya dengan pertanyaan naratif, representasi, dan seksualitas secara paradoks tergantung pada kontingensi itu diatur di waktu lain dan tempat itu akan menjadi cerita yang berbeda. Erich Auerbach telah mencatat hubungan antara alergi dan nubuat dalam kitab suci yang keduanya melihat melalui tanda-tanda untuk arti lain. Untuk Auerbach, bagaimanapun nubuat berbeda dari alergi dalam desakannya untuk mendasarkan interpretasinya pada kebenaran literal. Untuk Bapa Gereja awal menolak untuk menganggap perjanjian lama sebagai alergi belaka, bersikeras bahwa itu memiliki arti literal yang nyata di seluruh. Coleman's Gwir juga mengambil alegori untuk sejarah, kecuali tidak seperti nubuatan yang menyangkal bahwa yang nyata adalah satu-satunya pelestarian literal. Versi alegori ini membuka daripada menutup narasi, membangun kesenjangan antara sekarang dan masa lalu yang menunggu penyelesaian. Bab 5. Pelajaran, memori dan sejarah T-Blux, arkeologi, tontonan James Coleman. Bertentangan dengan harapan, gambar fotografi dalam karya Coleman tidak memberikan akses ke kelimpahan representasional yang modernisme konon dirampas penontonnya, juga tidak menghilangkan semiotiknya, radikalitas sebagai citra alegoris yang terus-menerus terfragmentasi, atau menerima bahwa sebuah figurasi baru, sebuah representasi dari memori sejarah diwujudkan dalam konvensi produksi dan representasi budaya. Sekarang mustahil untuk dicapai. Karya Coleman melahirkan dialektika yang aneh jika fungsi sebelumnya menetapkan oposisi kritis karya terhadap tontonan, yang terakhir memposisikannya dalam jarak kritis dari batasan diskursif praktik tahun 60-an, anti-representasional dan kontra-memoniknya, identifikasi dengan episteme tekno-ilmiah atau dengan paradigma citra komoditas. Setiap upaya untuk menyusun kembali kesinambungan dan penutupan naratif, seperti halnya upaya untuk merekonstruksi representasi mimesis, gagal. Mangsa instan ke mekanisme yang praktik estetika saat ini meniadakan jika ingin membentuk dirinya sama sekali dalam menghadapi dan menjumlahkan tuntutan tontonan untuk menghancurkan partikularitas dan perbedaan. Ini semua lebih jelas dalam contoh praktik artistik kontemporer yang dengannya pekerjaan Coleman dapat dikaitkan secara salah, praktik yang secara naif merebut kembali ranah representasi dalam kedok sebuah prasasti dalam
realisme kontemporer dari citra iklan atau cita-cita itu untuk membentuk memori sejarah dengan mengklaim kemungkinan kesinambungan dengan contoh terakhir dari mnemonik dalam lukisan dalam seni Manet. Bab 6. Perkembangan radikal dalam sedikit lebih dari satu dekade dari sejumlah besar teknik grafis komputer adalah bagian dari konfigurasi ulang menyeluruh dari hubungan antara subjek yang mengamati dan mode representasi yang secara efektif meniadakan sebagian besar makna yang ditetapkan secara budaya dari istilah pengamat dan representasi, formalisasi, dan difusi citra yang dihasilkan komputer menandai implementasi di mana-mana ruang visual yang dibuat secara radikal berbeda dari kapasitas mimesis film fotografi dan televisi. Dasar perdebatan ini sebagian besar diletakkan oleh Michel Foucault di dalam tahun-tahun pasca perang. Jean-Paul Sartre dan Merleau-Ponty telah bangkit kembali teori persepsi dalam tubuh hidup. Sartre berpendapat bahwa timbal balik merupakan bagian integral dari tatapan, menghubungkan tatapan dengan pertanyaan tentang identitas, keaslian, dan keterlibatan sambil membongkar posisinya atau sudut pandang di pusat dunia. Foucault malah beralih ke modalitas melihat perwujudannya dalam bahasa, dalam struktur pemikiran, dalam kekuasaan, dan dalam paradigma formatif dari setiap wacana dari era tertentu. Analisisnya telah disertai dan diperluas oleh teori-teori yang bertentangan dengan konstruksi diri, dengan identitas, dan dengan penerimaan oleh para pemikir seperti Jacques Lacan dan Jacques Derrida. Bab 7. Foucault langsung. Tapi ini bukan akhir dari kisah libido. Gambar digital berhubungan ke gambar analog, sebanyak gambar analog berhubungan dengan apa yang mereka menggambarkan. Mereka berdua bergantung pada terakhir untuk keberadaan fisik mereka dan merujuk terus-menerus kembali ke sana. Gambar analog dan digital juga berkomunikasi sebanyak melalui anterioritas semiotik mereka, seperti yang mereka lakukan melalui apa yang mereka tunjukkan, melalui modulasi formal yang digunakan Coleman mengakhiri paparan lapsus. Karena itu ia memungkinkan kita untuk mengambil dan mencintai tidak hanya momen tertentu di mana masa lalu. Konvergensi unik dari dunia dan mata yang memungkinkan momen itu, tetapi juga fotografi itu sendiri, baik sebagai media maupun sebagai bentuk kenang-kenangan. Bab 8. Dan kemudian berpaling. Proyeksi imajinatif ini mengubah gambar statis melawan cakrawala diegetik dari sebuah narasi yang tidak pernah diizinkan untuk mencapai tujuannya, melibatkan permainan permutasi dari penanda yang baik nyata maupun imajiner, muncul dan menghilang pada urutan suku ketiga Barthes, tetapi juga muncul dan menghilang mengikuti irama aparat Coleman medium, sebuah medium yang telah dia ciptakan dan yang secara terus-menerus menyelidiki persyaratannya. Ia terus-menerus menemukan kembali, baik sebagai gangguan dan kepastian modernisme dan sebagai kelanjutan dari harapannya. Bab 9. Menemukan kembali media pengantar fotografi. Pada tahun 1935, Benjamin telah mengartikulasikan gagasannya tentang permulaan
keusangan sebagai mungkin jika wahyu sesaat dari mimpi utopis dikodekan dalam berbagai bentuk teknologi pada titik awal mereka. Jika dia punya terus mengklaim masa depan politik untuk fotografi, bukan itu yang dia gambarkan. Kelahirannya dalam dua esai yang mengangkangi karya seni di zaman reproduksi mekanis pada tahun 1931 dan akhir 1936. Di sana kita mendapatkan sekilas tentang fotografi yang mengaitkan kekuatan kognitif masa lalu kanak-kanak dan membuka janji untuk menjadi media. Saat ini sekarang dari keusangannya, fotografi dapat mengingatkan kita akan janji ini bukan sebagai kebangkitan dirinya sendiri atau memang salah satu media seni sebelumnya, tetapi dari apa yang dikatakan Benjamin sebelumnya sebagai pluralitas seni yang diperlukan, diwakili oleh pluralitas muses, suatu kondisi jamak yang berdiri terlepas dari ide-ide seni yang disatukan secara filosofis. Ini adalah cara lain untuk menyatakan perlunya ide media seperti itu untuk merebut kembali spesifik dari pelukan mematikan sang jenderal. Sekian dan terima kasih.